Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Graciela Angeli dengan NIM 120220186 dari kelas RD Perencanaan Wilayah dan Kota 2020. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan pembangunan wilayah berdasarkan teori klaster untuk memenuhi tugas UTS Perencanaan Wilayah yang diampu oleh Bapak Asirin. Untuk outline pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama, teori kompetitif dan klaster, yang kedua pokok pemikiran, yang ketiga faktor daya saing, yang keempat komposisi wilayah, yang kelima rumusan strategi ekonomi, dan yang terakhir gambaran kebijakan ekonomi klaster. Teori keunggulan kompetitif dan teori klaster. Michael Porter mengembangkan konsepsi yang berpengaruh tentang keunggulan kompetitif, di mana konsepsi ini dikembangkan bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Konsep ini sendiri dikembangkan oleh Porter dengan dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Menurut Porter, pendekatan tradisional atau kebijakan industri untuk pembangunan ekonomi itu tidak berfungsi. Oleh karena itu, menurut Porter perlu pembentukan ulang model dahulu faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global, yang dimana pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu dan ekonomi global yang modern. Porter sendiri mengembangkan kebijakan klaster. Porter mengklaim cara pandang dengan kebijakan klaster itu merupakan cara pandang yang baru dibandingkan cara pandang lama yang fokus pada kebijakan industri. Dan kebijakan industri dianggap melemahkan kompetisi sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan inovasi industri. Klaster adalah kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis secara langsung dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan saling melengkapi. Lalu di sini ada pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Yang pertama, pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, ada pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Yang ketiga, pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Lalu pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan, kemudian pembangunan dengan prioritas dan urutan, yang terakhir pembangunan berdasarkan data bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Lalu di sini Porter menyarankan agar kebijakan pengembangan regional perlu fokus pada pengembangan keunggulan kompetitif. Wilayah kompetitif adalah ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif unggul dengan wilayah lain, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Lalu di sini menurut Porter, faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah antara lain yang pertama faktor endowment, yaitu sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk, warisan atau cagar budaya. Kemudian ada keunggulan secara makroekonomi, yaitu kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Lalu yang ketiga, keunggulan secara mikronomi, yaitu kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan. Lalu di sini ada komposisi ekonomi wilayah, itu berdasarkan klaster dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klaster global dan klaster lokal. Klaster global sendiri melayani pasar nasional dan global mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Lalu klaster lokal melayani pasar lokal sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Lalu di sini klaster itu mempengaruhi persaingan dalam 3 cara yang luas, mencerminkan dan memperkuat bagian dari Porter's Diamond, yaitu meningkatkan produktivitas saat ini dari perusahaan atau industri konstituen. Lalu ada meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas, dan yang terakhir merangsang pembentukan bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas klaster. Lalu di sini dalam teori pembangunan regional adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Porter sendiri mengusulkan strategi ekonomi itu bukanlah pelajaran, melainkan dari pemahaman atas kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Dan menurut Porter, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif haruslah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki wilayah.
Berikut perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter adalah seperti yang ada pada gambar. Yaitu yang pertama, pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, itu seperti lokasi, warisan fisik budaya, kekuatan saat ini, potensi kekuatan. Pertanyaannya adalah seperti apa keunikan keunggulan secara lokasi cocok untuk jenis aktivitas atau klaster seperti apa saja peranan wilayah di dalam lingkup wilayah sekitar, negara atau global. Lalu yang kedua, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, itu seperti elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul dibandingkan wilayah lain. Lalu apa klaster yang ada saat ini dan klaster yang berpotensi muncul untuk dikembangkan. Lalu yang terakhir, pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar, yaitu mengetahui apa kelemahan yang harus diatasi. Berikut adalah prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Lalu di sini ada gambar kebijakan ekonomi terkait klaster. Kebijakan ekonomi pendukung pengembangan klaster yaitu pertama, peningkatan daya saing, daya tarik lingkungan dan iklim bisnis atau investasi, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil, pembangunan infrastruktur sains dan teknologi, pencapaian standar kualitas dan lingkungan, perlindungan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur fisik pendukung spesialisasi wilayah, penyediaan informasi pasar, dan terakhir pengembangan promosi ekspor. Dan di sini ada gambar kebijakan ekonomi terkait klaster, itu ada yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu Porter juga menekankan bahwa kebijakan klaster berbeda dengan kebijakan industri yang sebelumnya banyak dipakai oleh pemerintah yang dianggap oleh Porter sebagai kebijakan tradisional. Maka dari itu, Porter mengklaim kebijakan klaster merupakan kebijakan dengan cara pandang baru, dan kebijakan klaster ini sebagai berikut, di mana kebijakan industri meliputi kebijakan industri. Yang pertama, kebijakan industri bertumbuh pada pandangan persaingan internasional, dan yang kedua, kebijakan industri melihat keunggulan kompetitif yang sangat ditentukan oleh peningkatan pengembalian skala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.